Hai, senang sekali Sarmin bertemu kembali dengan Bro Rasis di channel kesayangan kita. Hari ini Sarmin akan membahas tentang info kesehatan mengenai hidrasi dan dehidrasi. Yuk kita simak slide-nya. The only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not. Cara untuk menjaga kesehatan kita adalah memakan apa yang kita tidak mau dan meminum apa yang kita tidak inginkan, serta lakukanlah apa yang harus kita tidak lakukan. Oke, kita masuk ke topik kita. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya hidrasi itu. Hidrasi adalah keseimbangan cairan dalam tubuh dan merupakan syarat penting untuk menjamin fungsi metabolisme sel tubuh. Tingkat hidrasi kebutuhan air bervariasi antara individu dan menurut pola makan, kondisi lingkungan, tingkat aktivitas, dan berbagai faktor lainnya. Jadi setiap individu itu akan berbeda-beda hidrasinya. Apa sih hubungan air dan daya tahan tubuh manusia? Di sini kita bisa melihat air itu adalah berperan penting dalam tubuh kita. Air adalah bagian utama dari sebagian besar sel tubuh yang berfungsi sebagai pelarut zat gizi seperti monosakarida, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral, serta bahan-bahan lain seperti oksigen dan hormon. Jadi kalau kita tidak minum air yang cukup, maka daya tahan tubuh kita juga tidak akan terjaga dengan baik. Water balance ya, 80% kita minum air dan 20% adalah air dari makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dicerna dan dieliminasi keluar melalui pernafasan, keringat, buang air kecil, maupun dari aktivitas. Jadi setiap water balance manusia itu berbeda-beda laki-laki dengan perempuan. Jadi yang kita keluarkan itu lebih kurang adalah 1 liter. Nah, di sini kita bisa melihat tubuh kita terdiri dari 60% air yang dibagi menjadi sel di dalam inti sel kita 40% dari berat badan kita, kemudian 20% dari sel luar kita, misalnya dari darah. Jadi air itu berperan penting dalam tubuh kita. Kalau kita kekurangan minum air, maka bisa kita lihat dari urin yang kita keluarkan. Kalau kita urinnya sudah kuning pekat, maka disebut dehidrasi berat. Kemudian volume air yang kita konsumsi juga disesuaikan dengan kondisi pada lingkungan ataupun tubuh kita. Kalau demam berarti konsumsi air kita akan dilebihkan. Latihan fisik yang berlebihan, berkeringat tinggi, kemudian suhu lingkungan yang tinggi juga harus kita sesuaikan dengan konsumsi air kita. Kalau kita kekurangan air berarti disebut dengan dehidrasi. Ada 3 jenis dehidrasi, yaitu hypertonik, yaitu tubuh kekurangan atau kehilangan air, yang biasanya sering terjadi pada orang yang menderita diabetes. Kemudian ada isotonik, yaitu tubuh kekurangan atau kehilangan air dan sodium, biasanya terjadi pada orang yang sakit muntahber. Kemudian yang ketiga adalah hypotonik, tubuh kekurangan mineral, biasanya sering terjadi pada orang yang mengeluarkan keringat berlebihan. Itulah tipe-tipe dari dehidrasi. Tanda-tanda tubuh kita kekurangan air, kita tidak suka minum air, kalau kita tidak ada nafsu untuk minum air, kemudian kulit kerasa kering dan lesu, kemudian otak kita juga buntu. Itu adalah tanda-tanda kita kekurangan air. Efek dari kekurangan air, tubuh kita mudah terkena kanker, kena diabetes, dan kena stroke. Sayur dan buah juga bisa menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Jadi selain kita konsumsi air putih, kita juga wajib mengkonsumsi sayur dan buah supaya air dari tubuh kita tetap terjaga. Hidrasi akan berubah seiring bertambahnya usia. Jadi otak kita juga membutuhkan air. Bahkan air punya manfaat lebih banyak untuk otak daripada yang kita pikirkan. Ini karena otak adalah organ yang paling membutuhkan energi dan 75%-nya adalah air. Untuk itulah air dibutuhkan agar otak tetap berfungsi. Bisa kita lihat kalau kita kekurangan air, kita terlalu haus, maka otak kita akan mudah blank. Karena oksigen tidak tersalurkan sampai ke otak kita.
kita coba pahami dulu beberapa utama yang kita harus benar-benar kuasai. Hidrasi itu adalah kunci dalam mengatur suhu tubuh dan membantu melawan sejumlah masalah kesehatan, khususnya saat bertambahnya umur. Jadi kita harus menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Orang yang lebih tua lebih rentan mengubah keseimbangan air dalam tubuhnya, termasuk dehidrasi dan hidrasi dalam tubuhnya. Jadi jika kita usia bertambah, maka keseimbangan air kita juga akan mudah berubah. Signal dari badan untuk mengetahui haus, lapar menjadi lemah. Karena itu, orang yang usia di atas 50 tahun perlu minum walaupun tidak ada rasa haus untuk mencegah dehidrasi. Untuk menghindari dehidrasi, maka perlu banyak minum air putih. Jika tidak akan mengalami penyakit seperti kantong kemih, kencing batu, hipertermia, kejang, dan jika terkena luka akan lama masa pengobatannya. Jadi air itu sangat penting untuk tubuh kita. Nah, bagaimana sih kualitas air yang baik untuk tubuh? Itu air yang mengandung mineral, yang beragam mineral antara lain ada magnesium, kalsium, natrium, dan selenium. Dan air yang baik untuk tubuh kita. Kemudian tingkat pH-nya juga adalah antara 6,5 sampai 8,5. Rasa airnya nikmat atau ringan saat diminum, tidak terasa kecut. Kemudian tidak berbau, dan pastinya adalah air yang layak dikonsumsi, walaupun tanpa dimasak kembali. Dengan air yang tepat, maka fungsi ginjal dalam tubuh juga akan menjadi lebih baik. Ada beberapa orang yang gemar minum minuman manis seperti teh manis ataupun sirup. Kita sebagai orang awam, mungkin ada beberapa orang ya yang satu hari itu kalau tidak minum teh manis akan rasa kayak mana gitu ya, ada rasa kekurangannya. Sebenarnya itu adalah tidak baik. Itu hanya bisa menggugah selera. Kemudian kita minum yang sehat adalah air putih yang paling baik untuk tubuh kita. Makanan yang utuh, kemudian air dan nutrisi dari nabati itu adalah yang terpenting untuk kita. Makanan seimbang itu tidak rasa kenyang. Tidur cukup minimal 7 jam. Olahraga minimal 30 menit per harinya. Minum air yang cukup sesuai dengan berat tubuh. Dan hidup seimbang. Antara jiwa, tubuh, dan pikiran harus seimbang. Tubuh kita akan memerlukan vitamin, mineral, dan phytonutrients, ya, nutrisi nabati. Take care of your body is the only place you have to live in. Jagalah tubuh kita adalah syarat utama sebagai kita untuk tetap hidup di dunia ini. Ada 3 langkah mengatasi hidrasi kita supaya aktif. Itu refill, rebuild, dan recharge. Refill adalah pastikan meminum air yang benar dan dengan jumlah yang cukup. Dari berat badan kita dikali 30-33 ml. Itu adalah jumlah air yang cukup. Rebuild. Bantu regenerasi sel tubuh dengan high protein yang memberikan variasi sumber protein dan juga mempertahankan rasa kenyang. Recharge. Memastikan energi tubuh tetap terjaga dan terisi sehari-hari dengan vitamin, mineral, dan fitonutrisi dengan phyto powder. Kita bahas apa itu refill. Ya, sebagai komponen utama dalam tubuh, air memiliki peran penting. Salah satunya dalam proses detoksifikasi untuk membuang racun, sehingga air yang diminum harus aman dari virus dan bakteri. Maka kita perlu minum air dari e-spring, penyaring air yang telah teruji menghasilkan air minum yang aman. Apa sih keunggulan e-spring? Mampu membunuh bakteri dan virus hingga 99,99%. Kemudian juga mampu menyaring lebih dari 140 lebih kontaminan. Serta uniknya adalah mampu mempertahankan mineral yang bermanfaat seperti kalsium dan magnesium. Jadi bukan hanya sembarang menyaring, tetapi yang penting akan tetap dipertahankan. Dan instant on tanpa lampu UV tanpa menyalakan lampu UV tanpa koneksi kontak langsung. Jadi instant on sendiri. Kemudian ada smart chip-nya. Mampu menyaring 5.000 liter per air per tahunnya. Nah, kemudian rebuild adalah asupan protein untuk regenerasi sel. Apa sih rebuild itu? Ya, kita perlu protein. Protein itu berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh kita, mempertahankan rasa kenyang, dan mempunyai 9 asam amino esensial. Dan yang terpenting dari high protein dari Nutrilite adalah mempunyai skor PDCAAS sama dengan 1, yaitu yang telah maksimal. Artinya, protein yang kita serap mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dan yang recharge adalah phyto powder, segarnya lebih bernutrisi. Jadi kita perlu menambahkan Nutrilite phyto powder. Ada 2 rasa, cherry dan lemon. Cherry mengandung vitamin C, zinc dari Accelora. Kemudian lemon
tinggi vitamin C-nya yang mengandung lemon, sea bottom, pineapple, pomegranate. Kedua dari produk ini adalah sama-sama mempunyai vitamin B kompleks yang mendukung aktivitas sehari-hari, mendukung variasi asupan fitonutrisi dari tanaman organik, kemudian memiliki rasa yang nikmat. Nah, bagaimana sih kita bisa menyajikan phytopowder ini? Sebelumnya kita coba melihat dulu apa kelebihan dari phytopowder. Yang pertama adalah pilihan lebih baik, lebih rendah gula dan kalori, namun tetap memiliki rasa yang nikmat, lebih bernutrisi karena mengandung gizi semakin diperkaya dari formula sebelumnya, yaitu vitamin B, serta vitamin B kompleks, vitamin C. Kemudian juga ditambahkan dengan serat, lebih ekonomis dalam bentuk kanister yang bisa dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Ya, dari pilihan yang paling sehat adalah mengandung stevia, adalah semacam tumbuhan yang mengandung pemanis alami dan rendah gula, tanpa pewarna sintetis dan pengawet. Jadi per sajian adalah mengandung 30 kilokalori, 3 kali lebih rendah dibandingkan dengan produk sejenisnya. Kandungannya mempunyai serat 2 gram dari jagung, yang berfungsi untuk membantu kontrol nafsu makan dan menjaga kesehatan. Kemudian juga mengandung vitamin B7 30 mg untuk mengatasi kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Cocok bagi orang yang ingin menjaga kesehatannya. Jadi karena mempunyai pemanis alami, namun rendah kalori. Yang ingin menjaga berat badan, karena mengandung serat untuk mendukung program pengelolaan berat badan. Jadi bisa terasa agak kenyang. Dan yang muda dan aktif, karena diperkaya dengan vitamin B dan vitamin C untuk menjaga stamina dan imunitas kita. Itu adalah keunggulan dari phytopowder kita. Kemudian praktis, karena dikemas dalam kanister. Jadi satu kanister ini 360 gram bisa 45 kali sajian. Kalau kita per sajian hanya memerlukan biaya 8.200 saja dengan harga member. Murah banget. Bernutrisi. Minuman yang bernutrisi. Di sini ada beberapa contoh menu yang bisa disajikan dengan phytopowder. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, di sini kita bisa lihat minuman bernutrisi yang bisa menyegarkan. Daripada kita minum teh manis dengan gula yang membuat tubuh kita tidak sehat, kita gantilah dengan phytopowder, minuman bernutrisi dan juga bisa melepas dahaga. Bagaimana cara terbaik untuk menyimpan produk ini? Ya, pastikan harus tutup dengan rapat, simpan di tempat sejuk, jauhkan dari sinar matahari, kemudian gunakan sendok takar yang bersih dan kering. Nah, selain bisa tadi kita campurkan dengan air dan beberapa jelly, phytopowder juga bisa dicampurkan dalam jus. Kita lihat bagaimana prosesnya. Sawi, beberapa jenis sayur dan buah yang kita sajikan dalam phytopowder ini. Sawi biasa kan, sawi yang masak sawi itu apa namanya? Sawi hijau. Sawi hijau ya. Sawi manis, sehat. Minuman sehat. Ya sama kulit tuh. Sirsa. Anggur. Anggur. Sirsa. Anggur, tomat. Tomat itu 1, lemon.
Lemon sama kulitnya sekali. Lemon sama kulit dipotong. Itu lemon apa? Luar punya atau lokal? Itu lemon luar atau lokal? Lemon apa dia? Lemon import. Lemon import atau lemon lokal? Lemon import. Lemon import ya nggak ada biji ya. Memang nggak ada biji juga. Wow, ini lagi keren. Kayaknya lemon import lebih wangi ya. Ini apa? Buah naga, timun. Oh, protein. Wah, ini minuman sehat nih. Ada proteinnya. Tengok ini protein yang besar. Tadi kan ini kita lihat kan. Sehat kali ini. Kalau kau minum, dia bikin kita nggak lapar. Vitaminnya banyak. Aku kalau nggak minum ini mana? Yang besar, bagus sekali. Pito ini macam markisa dia. Pito dari MW semua. Itu saya kasih 2 supaya lebih wangi gitu. Jadi kita nggak pakai gula. Kita pakai gula asli. Oh, body key lagi. Wow. Wah. Body key Benar-benar sehat loh nih. yang rasa vanila. Body key rasa tadi kan ada body key yang saya bilang itu deh. Benar-benar sehat nih. Ini tambahan sangkis sisa tadi itu kita pakai. Sankis. Keren. Segala buah. Naga, buah naga. Nanti di rumah ada apa, taruh apa aja. Jadi kalau kita mau diet, biasa lah ya, diet ada apa kita masukkan. Yang penting ini ada protein, Proteinnya ada body key. protein, body key ya. Nah, terus kita jus saja, minum gitu aja satu sarapan pagi ya. Sehat, nggak usah makan lagi. Nah, nggak usah campur makan. gula nih, yang penting nggak campur gula. Nggak kasih gula. Nggak boleh kasih gula. Ini cocok ini. Lurus terus langsung. Sawi. Nanas. Wah, ada penuh kali. Bisa. Hebat. Sekarang yang penting ininya aja ya. Lengkap. Kita pagi-pagi bangun tidur langsung kita blender ini, Langsung minum ini. Langsung minum ini. Ini ada 2 family size sama yang ini. Oke, bisa kita lihat prosesnya ya. Jadi minuman yang ini hasilnya adalah kita demokan di per gelasnya kita sajikan. Jadi rutin kita tiap hari minum jus sehat ini bercampur dengan Phytopowder akan membuat kita jadi semakin sehat. Dan inilah hasilnya. Oke, kita sekeluarga rutin tiap hari akan minum jus sehat ini dari protein, buah, sayur, dan Phytopowder. Ini tambah dengan body key. Di sini bisa kita lihat puasanya kita tetap awet muda. Walaupun 2 cewek di samping saya ini adalah selisih umurnya 30 tahun lebih, tetapi bisa dilihat wajahnya tetap awet. Oke, demikianlah info tentang Phytopowder dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.